Film dimulai seorang wanita bernama Simin sedang pergi liburan ke suatu tempat bersama sahabatnya bernama Iko. Di saat itu Simin sedang melahirkan anak kembar akibat hubungan gelapnya dengan seseorang. Ketika masih kecil, Simin sudah punya kekuatan yang di luar nalar manusia. Namun dia tidak menyadari kekuatannya itu. Tanpa diduga, mobil mereka sudah disabotase oleh sekelompok teroris. Rupanya adalah yang dibalik kejadian tersebut dilakukan oleh Dr. Beck bersama saudari kembarnya. Tujuan utama mereka mengambil anak Simin untuk dijadikan buat eksperimen ilegal. Kecelakaan yang dialaminya sudah direkayasa, seolah-olah bus itu jatuh dari jurang dan semua penumpang di dalamnya tewas. Siasat itu sengaja dilakukan agar eksperimen ilegal mereka tidak terbongkar. 18 tahun pun telah berlalu. Seorang gadis bernama Sinye, anak dari Simin, berhasil selamat dari kecelakaan di laboratorium rahasia dalam keadaan penuh darah di sekujur tubuhnya. Ketua Jang yakin kecelakaan itu pasti ada orang dalam yang terlibat di dalamnya. 이 썩을 것들이 상해 랩을 그 모양으로 작사를 내고는 사방팔방으로 흩어져 버렸어요. Dia mencurigai kembaran Dr. Beck dalam dibalik kekacauan ini. Namun kembaran Dr. Beck membantah tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dia berjanji akan membuktikan kepada mereka kalau bukan dialah pelakunya. Di sisi lain, terlihat sini sedang berjalan tanpa arah dan tujuan. Suatu ketika dirinya hampir tertabrak mobil. Pengemudi mobil itu bernama Jingdu. Dia memasukkan Shinji ke dalam mobil karena tak ingin ada saksi atas tindakan kejahatannya. Mereka menyandera seorang wanita bernama Kyung Hee yang diperintahkan oleh atasannya bernama Yongdu, paman dari Kyung Hee. Jingdu menyadari ada yang aneh dari gadis itu karena banyaknya darah di sekujur tubuhnya. Kyung Hee meminta Jingdu untuk melepaskannya, namun ucapannya tidak digubris. Tak terima dirinya dilecehkan, Shinji langsung memisi mereka semua. Setelah kejadian itu, Shinji mulai melemah dan langsung terbaring di pangkuannya. Kyung Hee membawa Shinji menemui pamannya, seorang dokter hewan bernama Park, untuk mengobati luka-luka di tubuh gadis itu. Ketika diobati, banyak sekali peluru yang bersarang di tubuhnya. Hingga suatu ketika Park kebingungan melihat luka di tubuh Shinji tertutup dengan sendirinya. Park penasaran dari mana Kyung Hee mendapatkan gadis itu. Dirinya mengaku hanya bertemu secara kebetulan dan tidak mengenalinya. Di suatu tempat, ketua pimpinan dari tim Dr. Beck bernama Jo Yun baru saja menyelesaikan misinya. Meskipun dirinya memiliki kekuatan super, bisa sembuh dari luka tusukan dan tembakan, tapi sayang regenerasinya sangat lambat, tidak seperti manusia super lainnya. Sementara itu, Shinji merasa senang dengan apa yang dilihatnya, karena sejak kecil dirinya selalu dikurung di dalam laboratorium. Malamnya, Kyung Hee mengajak Shinji untuk tinggal di rumahnya sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Di rumah itu, Kyung Hee tinggal bersama adiknya yang bernama Daegil. Sejak kematian ayah mereka selalu bertengkar. Ayah mereka dibunuh secara brutal sama paman mereka bernama Yongdu. Di sisi lain, Dr. Beck menamai Shinji adalah Art 1.0 atau ADP. Clothing yang bisa bertahan tanpa obat, tidak seperti Jaehyun. Di pertemuan itu, Dr. Beck meminta Jaehyun untuk membunuh Shinji. Jika tidak, akan menjadi bumerang bagi mereka. 반드시 제거돼야 돼. Sebelum kepergiannya, Dr. Beck memberikan alat pelacak yang akan membantunya menemukan di mana lokasi Shinji berada. Sejak awal, ketua Jang tak mempercayai ucapan Dr. Beck. Atas sebab itu, dia menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Jaehyun, ketua tim yang dipimpin oleh Dr. Beck. Jaehyun menyuruh asisten yang bernama Alex untuk menangani mereka. Ternyata orang yang disuruh ketua Jang manusia berkekuatan super. Meskipun begitu, kekuatan mereka masih tetap kesebanding dengan Alex. Setelah menyelesaikan pengganggu, tiba-tiba alat pelacak berbunyi yang menandakan Shinji juga ada di sana. Sementara itu, setiap kali Shinji mendengar suara ibunya, dirinya selalu mimisan. Namun ia tak menyadari kalau itu adalah suara ibunya. Kemudian Shinji melihat kedatangan beberapa mobil ke rumah Kyung Hee. Mobil itu ternyata dikendarai paman Yongdu bersama anak buahnya.
Sesampainya di sana, King langsung pasang badan untuk menyelamatkan harta warisan ayahnya. Dengan angkuh, Paman Yongdu bertanya, di mana surat warisan orang tuanya dan di mana orang yang mengajar anak buahnya di tempo hari. Daigil dari dalam tiba-tiba mengamuk sambil memegang tongkat baseball untuk menyelamatkan kakaknya. Bukannya membaik, keadaan malah semakin memburuk gara-gara ulahnya. Karena melihat tindakan Paman Yongdu, Xinye akhirnya turun tangan. Xinye langsung mengejar anak buah Paman Yongdu satu persatu. Tentu itu adalah hal yang mudah. Hingga pada akhirnya tinggal Paman Yongdu seorang diri. Paman Yongdu tak percaya apa yang dilihatnya, sehingga membuat dirinya panik ketakutan. Kyuhyun yang ada di sana langsung menghentikan Xinye dan menyuruh Paman Yongdu untuk segera pergi. Setelah melihat kejadian itu, Daigil merasa takjub dengan kemampuan Xinye. Dia pun berpikir Xinye manusia super atau alien. Di sebuah pemakaman, ketika Jain sedang berziarah tanpa diduga, Ketua Jang menghampirinya. Di pertemuan itu, Ketua Jang meminta maaf karena sudah menyuruh orang untuk mengikutinya. Hal itu dilakukan Ketua Jang karena kesal dengan kembaran Letterbeck, menyuruh Jain untuk menangkap Xinye. Hal itu sama saja kembaran Letterbeck meremehkan dirinya. Meskipun begitu, kini Jain tak peduli, dan yang terpenting Xinye harus tertangkap. Sementara itu, 4 remaja ciptaan Letterbeck sedang menuju lokasi yang dikirim markas pusat. Mereka dikirim dari markas pusat untuk membunuh Xinye dan menyerahkan kepalanya kepada mereka. Di sisi lain, Paman Yongdu menghampiri Park. Paman Yongdu penasaran kenapa Park menyelamatkan gadis yang tadi kenalinya. Namun Park mengelak kalau dirinya tak mengetahui siapa gadis yang dimaksud Paman Yongdu. Merasa dibodohi, Paman Yongdu langsung memotong jari Park sebagai sanksi atas kebohongannya. Mendengar kabar itu, Kyuhyun langsung bergegas ke toko hewan Park. Malam itu Park meminta Kyuhyun untuk menjauhi Xinye agar Paman Yongdu tidak mengusik mereka lagi. Kyuhyun hanya bisa terdiam karena dia sudah menganggap Xinye sebagai adiknya sendiri, sehingga susah baginya untuk jauh dari Xinye. Ketika ingin pulang, tiba-tiba dia dihampiri Jayun. Di saat itu Jayun mengingatkan tentang betapa bahaya gadis yang sekarang tinggal bersamanya. Jayun meminta bantuan Kyuhyun untuk bekerja sama agar bisa menangkap Xinye. Di saat yang sama, 4 remaja ciptaan Letterbeck mendatangi markas Paman Yongdu karena sebelumnya Paman Yongdu bertemu dengan Xinye. Mereka dikira sangat brutal yang tidak mempunyai rasa empati terhadap musuhnya. Mereka meminta Paman Yongdu untuk menunjukkan di mana lokasi Xinye berada. Di sisi lain, Daigil yang sedang bersama Xinye terlihat menonton aksi sulap Jayun. Dirinya yakin kalau Xinye bisa terkenal seperti Jayun melalui kemampuannya. Setelah itu mereka berdua pun pulang ke rumah. Di rumah, Xinye selalu menatap Xinye sambil memikirkan tawaran Jayun. Di satu sisi, Kyuhyun merasa berutang budi kepada Xinye karena sudah menyelamatkan nyawanya. Tetapi jika dibiarkan, maka nyawa adiknya akan terancam. Hingga suatu ketika, Xinye merasakan kehadiran musuh di sekitar mereka. Dari kejauhan, Jayun dan Alex sudah bersiap menembakkan bom ke arah Xinye. Sementara itu, tiba-tiba saja remaja ciptaan Letterbeck dan Paman Yongdu juga ada di sana. Daigil menyuruh Xinye untuk pergi bersembunyi, sementara dirinya menyelamatkan kakaknya. Tak disangka, Paman Yongdu berhasil menembak Xinye, diikuti dengan ledakan bom yang dikirim oleh Jayun. Salah satu sniper anggota Jayun kemudian melihat Xinye di atas atap rumah. Dia pun mencoba menembaknya, namun dihentikan ciptaan Letterbeck. Keduanya pun terlibat dalam pertarungan, hingga pada akhirnya dimenangkan ciptaan Letterbeck. Sementara itu, Paman Yongdu melakukan ini semua didasarkan atas kekesalannya karena Daigil dan Kyuhyun tidak ingin menyerahkan warisan mendiang ayahnya. Di samping itu, tanpa disangka, Paman Yongdu dan anak buahnya hanya lebih catur untuk mendapatkan Xinye. Sejak awal, ciptaan Letterbeck dengan Jayun memang sudah tak akur. Di sisi lain, Alex mencoba membunuh mereka. Namun sayang, kekuatannya masih tetap tak sebanding. Di suatu tempat, Xinye merasakan ada yang telah hilang dari dirinya. Di samping itu, dengan angkuh, Jinsu menganggap dirinya lebih kuat dibandingkan Xinye. Tapi ternyata dia bukanlah tandingannya.
Di saat yang sama, Jain sedang bertarung melawan ciptaan Dr. Beck. Tak disangka mereka bermain licik dengan cara menusuk Jain dari belakang, sehingga membuat Jain kewalahan menghadapinya. Di tengah pertarungan, mereka terkejut. Salah satu anggota mereka bernama Jin Sumati mengenaskan di tangan Xinye. Tak terima melihat kedua sahabat yang baru saja ditemuinya dibunuh, Xinye langsung membunuh mereka tanpa kenal ampun, dengan jiwa psikopat yang ada di dalam dirinya. Ternyata darah di balik ini semua adalah Jayun. Jayun dengan Xinye adalah saudara kembar, namun terpisah ketika baru lahir akibat ulah Dr. Beck. Kemudian Jayun mengajak Xinye ikut bersamanya untuk menyelamatkan ibu mereka di suatu tempat yang sedang disandera markas pusat. Setelah kepergian mereka, Jain meminta bantuan ketua Jang untuk membantunya membunuh dua gadis monster itu. Kebetulan punya tujuan yang sama. Dengan senang hati ketua Jang menerima permintaan Jayun dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.